Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Selamat bertemu dalam persekutuan doa pagi. Lama kita tidak bertemu karena macam-macam alasan. Tapi syukur pagi ini saya boleh kembali menyampaikan renungan di persekutuan doa pagi ini dengan tema disatukan lewat doa, yang didasarkan pada bacaan dari surat Roma 15 ayat 1 sampai dengan 6. Mari kita awali pembacaan dengan doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih kami disatukan lagi dalam persekutuan doa pagi hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Bapa kepada kami. Mampukan kami mendengar dan memahaminya, untuk kami wujudkan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Bapa, berfirmanlah, kami mau mendengarkan. Buat kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami naikkan doa ini. Amin. Saudara-saudara, Roma 15 ayat 1 sampai dengan 6 demikian. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pengajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah bacaan dari surat Roma. Saudara-saudara, kita semua pasti suka berdoa. Mengapa dan untuk apa? Menurut pengalaman, kita berdoa karena punya kebutuhan, kekhawatiran yang kita rasakan sebagai bagian hidup kita, dan kita mau minta pertolongan Allah untuk kita mengatasinya. Salahkah? Tentu tidak, tapi tidak cukup. Apa kurangnya? Ketika kita berdoa, saudara-saudara, jangan hanya berdoa karena kita punya kebutuhan dan kekurangan, karena kita mau mengatasi kebutuhan kita semata. Bacaan hari ini mengingatkan kita untuk sadar akan kehadiran saudara-saudara kita yang juga punya kelemahan dan kebutuhan. Kalau kita biasa berdoa, membawa kebutuhan dan rasa khawatir kita kepada Tuhan, bawalah juga kelemahan, kebutuhan, dan rasa khawatir saudara, teman, dan sesama kita. Sekalipun kita tidak memahami kebutuhan, kelemahan mereka secara tepat, secara penuh, tapi itu bukan alasan untuk kita tidak mempedulikan mereka. Kita tidak tahu tepat kebutuhan mereka, tapi Tuhan tahu. Saudara-saudara, karena itu bawalah saudara-saudara kita dengan kebutuhannya kepada Tuhan.
biarlah Tuhan yang menolong mereka. Mengapa harus kita bawa dalam doa kelemahan saudara-saudara kita? Saudara-saudara, karena Kristus memberi contoh demikian dalam hidupnya. Ia mengingat dan mendoakan kita selaku umat dan sesamanya. Saudara-saudaraku, karena itu mari kita doakan sesama kita. Mohon agar Allah yang disebut di ayat 5 sebagai sang sumber kerukunan dan penghiburan, melalui kita mendoakan mereka, Allah mengaruniai kita kerukunan, sikap hidup bersama dengan sesama yang baik, sesama yang manapun, supaya dalam hidup ini kita punya kesatuan hati dengan sesama untuk memuliakan Allah. Saudara-saudara, jadi dalam berdoa jangan hanya menyampaikan kebutuhan kita semata. Datanglah kepada Allah, bersekutulah dengan Allah dengan mengingat sesama kita, menyerahkan mereka kepada Allah untuk dilindungi dan mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan dari Allah. Saudara-saudara, dengan mengingat sesama secara demikian, kita boleh disatukan dengan umat Allah untuk bersama memuliakan Dia. Keadaan dan panggilan yang demikian disebut dalam tradisi kita sebagai doa syafaat. Berdoa untuk kebutuhan sesama, berdoa, bergaul dengan Allah, berharap akan pertolongan Allah, bukan hanya untuk diri kita sendiri saja, tetapi untuk sesama kita juga. Maka dengan tindakan demikian yang dilakukan dengan tulus dan ditopang oleh kasih akan sesama kita, Allah pasti akan menyatukan kita dengan sesama. Kita tidak hanya mengusahakan yang baik buat diri kita sendiri, tetapi juga buat sesama. Mengapa harus kita sampaikan kebutuhan sesama kita dalam doa? Karena tak ada pihak lain yang dapat menyatukan kita dengan sesama yang manapun kecuali Allah sendiri. Karena itu, bila kita sungguh-sungguh peduli akan sesama, berdoalah untuk mereka. Biasakan diri mendoakan sesama sebagai tanda kepedulian kita akan mereka. Sadari dan pahami kebutuhan mereka sedapat-dapat kita. Doakan mereka, lakukan yang terbaik, membawa keadaan mereka dan melaporkannya kepada Allah sebagai usaha kita mewujudkan kasih kita kepada sesama dengan minta Allah mencukupkan kebutuhan mereka. Saudara-saudara, adakah kita sadar akan sesama yang Allah karuniakan pada kita? Sadar akan kebutuhan mereka? Sudahkah kita mendoakan mereka? Saudara-saudara, semoga pertanyaan-pertanyaan ini mendorong kita untuk meminta kepada Allah supaya kita mampu mengingat sesama kita, mampu mendoakan sesama kita, mau minta kepada Allah untuk Allah mencukupkan kebutuhan saudara-saudara kita. Semoga Allah menolong kita hidup dalam doa yang mengingat sesama kita, sehingga kita boleh hidup dalam kesatuan dengan sesama dan hidup di dalam kebersamaan dengan Allah melalui doa. Untuk apa?
untuk memuliakan Dia. Sampai di sini saudara-saudara, mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Bapa kami yang di sorga, kami datang kembali kepadamu, sekali lagi mensyukuri persekutuan doa pagi yang boleh diadakan di tengah jemaat kami. Kami berdoa pada saat ini. Kami mau minta kerukunan, kesatuan, kebersamaan kami dengan sesama yang tinggal serumah. Sebagai suami istri, orang tua, anak, saudara persaudara, mampukan kami hidup dalam kerukunan yang saling mendoakan. Kami berdoa juga untuk sesama kami yang bekerja sama dalam kami mencari nafkah. Tolong kami untuk saling peduli juga. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan, khususnya di GKI Gading Indah. Mampukan kami untuk saling mendoakan. Mampukan kami untuk menyadari kebersamaan sebagai umat Tuhan. Mampukan kami di lingkungan manapun untuk hidup dalam kepedulian akan sesama kami dan membawa sesama kami kepadamu dalam doa. Kami berdoa juga ya Bapa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, untuk semua pimpinan bangsa kami, dari yang tingkat tinggi sampai kepada yang paling sederhana. Bapak, topanglah supaya pemimpin-pemimpin kami dijauhkan dari tindak korupsi. Kami juga berdoa untuk persoalan keamanan, persoalan keadilan di tengah kehidupan kami berbangsa dan bermasyarakat. Kami berdoa untuk para petugas di negeri ini untuk hidup, bekerja, mencari kebenaran, mengusahakan perkara-perkara yang baik, melepaskan keberadaan kami dari berbagai kejahatan dan mampukan kami hidup dalam kerukunan. Bapa, kami berdoa, hindarkan kami dari sikap membenci, bahkan saling membunuh. Kami berdoa, Bapa, tolong supaya keadilan boleh bertumbuh di negeri kami. Berilah kejujuran kepada para petugas di dalam kerja dan usaha mereka. Bapa, kami serahkan semua persoalan hidup kami. Satukan kami di dalam cinta kasih. Satukan kami sebagai saudara yang saling peduli dalam lingkungan manapun. Mampukan kami mengutamakan yang baik, yang adil buat kesejahteraan kami bersama. Kami serahkan doa kami Bapa buat kemuliaan nama-Mu. Sempurnakan supaya kami boleh didekatkan satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa. Kami naikkan doa kami di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara, sampai ketemu lagi di kesempatan lain. Salam sejahtera buat kita semua. Kita masuki hari ini dengan mengingat sesama kita untuk memuliakan Tuhan. Oke, dadah, selamat pagi.